Bab 49. Udin menyeberangi jalan dan kembali duduk di trotoar sambil mendongak ke arah warung bakso di depannya, memperhatikan Ichi sambil menelepon Asep yang sudah berada di Jakarta. Wah, coba cek data pabrik tepung milik Mei di Banjaran Bandung. Proyek apa saja yang sedang ia kerjakan? Baiklah Den, jawab Asep kemudian terdengar suara keyboard komputer yang diketik. Tak lama kemudian Asep kembali berbicara. Pabrik tepung Mei adalah salah satu pemasok ekspor tepung Subrata Group di antara 6 pemasok lainnya. Mei saat ini sedang mengerjakan proyek perumahan menengah ke bawah bersubsidi dari Bima Raya. Aden kan direktur Bima Raya, kok sampai nggak tahu? Kata Asep sambil tertawa. Benarkah? Udin terperanjat senang ternyata Mei bergantung kepada Subrata Group dan perusahaannya. Udin langsung tertawa terbahak-bahak mendengar yang dikatakan Asep di telepon. Lalu berkata dengan serius. Bantu aku menyingkirkan Mei saat ini juga karena dia telah mengganggu istriku. Kau ingin membunuhnya? Apa aku perlu mengirim orang untuk membunuhnya? Tanya Asep. Udin menjawab. Tidak semua masalah harus diselesaikan dengan membunuh. Satu-satunya kesalahan orang ini hanyalah dia sombong dengan kekayaannya dan suka mengganggu istri orang lain. Tutup saja semua lubang pendapatannya. Agar di masa depan dia tidak punya alasan untuk sombong dan tidak punya kekuatan untuk pamer di depan istri orang lain. Baiklah, pengiriman tepungnya bisa aku hentikan sekarang. Namun, mengenai proyek perumahannya, aku harus menghubungi Susi. Beri aku waktu sebentar, kata Asep lalu telepon ditutup. Asep memang telah menjadi tulang punggung semua lini bisnis keluarga Subrata sejak dahulu. Dia rajin memantau perkembangan informasi grup Subrata di seluruh dunia dan perusahaan-perusahaan yang mendukungnya. Dan dia memiliki basis datanya sendiri. Hampir sama dengan Ishak, hanya saja jangkauan Ishak lebih kecil. Di kedai bakso, Ichi terlihat sedang membersihkan wajah Mei dengan air dan serbet sambil berulang kali memohon maaf. Udin tidak senang melihatnya. Pasalnya, Mei semakin memanfaatkan kesempatan itu untuk melihat lebih dekat dada Ichi. Sambil duduk, Udin meminta air mineral dari kios rokok di sebelahnya, lalu meminumnya. Tak seorang pun menyangka bahwa pemuda yang duduk di trotoar dan hanya mengenakan celana pendek serta sandal jepit sambil memegang sekantung plastik makanan itu sebenarnya adalah bos Bima Raya. Tak lama kemudian, Mei dan Ichi meninggalkan kedai bakso. Mei memandang Udin yang sedang duduk di trotoar seberang jalan. Lalu ia berkata kepada Ichi. Bu, saya bisa memaafkan kesalahan suamimu. Asalkan Anda bersedia melanjutkan pembicaraan dengan saya nanti malam. Saya akan menunggu di lobi Hotel Lugina Jalan Pasteur dan menyiapkan dana investasi awal sebesar 500 juta, siapkan saja berkas perjanjian kerjasamanya yang harus ditandatangani oleh kita berdua. Lalu Mei menelepon temannya untuk membatalkan rencananya membalas Udin. Namun Mei punya rencana lain. Ia harus merasakan tubuh Ichi malam ini. Lalu Mei akan menyandera Ichi agar Udin datang ke hotel, lalu di sana Udin akan benar-benar disiksa. Karena Ichi sudah keluar, Udin segera menghampiri dan berbicaranya. Ayo pulang saja, kau tak seharusnya berteman dengan orang yang akan segera bangkrut. Tak ada yang bisa diharapkan dari orang ini. Bangkrut katamu. Kau tidak tahu betapa besar dan majunya perusahaanku. Otakmu berpikir apa? Sampai tahu aku akan bangkrut, kata Mei sambil meludah. Aku tak perlu memakai otakku untuk memikirkan nasibmu yang tak berguna itu, lihat saja, kata Udin. Sudah Kang. Cukup. Jangan bertengkar lagi, kata Ichi. Yang dikhawatirkan Ichi bukanlah kegagalan usahanya untuk mendapatkan dana investasi dari Mei. Melainkan, ia mengkhawatirkan dengan keselamatan Udin sendiri. Karena ia pasti akan dihajar Mei kalau sampai Mei benar-benar tersinggung. Melihat Udin yang tak henti-hentinya menghinanya, Mei akhirnya berbicara lagi. Udin, aku sudah berjanji pada istrimu untuk menemuinya lagi malam ini di hotel untuk memberinya uang, tapi aku juga akan menanamkan sedikit saham di rahimnya. Agar anakku kelak merasa bangga bisa lahir dari perut seorang wanita cantik. Mendengar kata-kata Mei, telapak tangan Ichi langsung melayang menamparkan pipi Mei. Kurang ajar, jadi kau punya niat jahat seperti itu. Geram Ichi. Lalu ia menendangkan kakinya ke adik kecil Mei. Mei langsung meringis kesakitan sambil memegang adik kecilnya. Melihat Ichi marah, Udin pun maju. Lalu ia mendorong tubuh Mei agar menjauh dari Ichi hingga ia mundur beberapa langkah. Kau terlalu sombong untuk mengganggu istri orang lain. Mulai sekarang, kau akan menjadi bajingan yang lebih hina daripadaku. Tidak akan ada yang peduli lagi padamu. Tak lama kemudian, telepon Mei berdering karena asistennya menelepon. Mei buru-buru menjawab.
Ada apa? Asistennya berkata. Pak, pasokan tepung ke Jakarta dihentikan, kontainer-kontainer kita yang sudah siap dimuat ke kapal semuanya telah dipulangkan ke Banjaran dari Tanjung Priuk. Mesin-mesin produksi dan pengemasan telah ditarik kembali oleh grup Subrata. Pabriknya sekarang disegel oleh bank sebagai jaminan utang Anda, dan akan dilelang serta tidak akan diizinkan beroperasi lagi. Para pemasok bahan menuntut kenaikan harga. Kemudian Ibu Susi juga mencabut kontrak perumahan untuk diserahkan kepada kontraktor lain. Perusahaan kita sekarang telah masuk daftar hitam Bima Raya. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Kaki Mei tiba-tiba lemas, ponselnya jatuh dari tangannya, keringat dingin langsung mengucur dari dahinya, wajahnya juga pucat pasi. Kemudian Mei memeluk tiang listrik untuk menahan tubuhnya agar tidak jatuh. Melihat perubahan sikap Mei, Ichi terkejut. Kang, kenapa Pak Mei? Sepertinya dia tidak sehat. Udin mengangguk. Benar. Sepertinya dia belum sarapan sebelum ke sini. Atau mungkin sudah lama menginginkan perempuan. Karena tidak bisa mendapatkanmu, akhirnya dia memeluk tiang listrik karena mungkin dianggapnya cantik, tinggi semampai. Lalu Udin bertanya kepada Mei. Kamu kenapa Mei? Sedang kebelet ingin buang air besarkah? Mata Mei yang mulai basah perlahan menoleh kepada Udin. Lalu dia bertanya dengan suara gemetar. Kamu sebenarnya siapa? Aku sekarang benar-benar bangkrut seperti katamu. Ini pasti karenamu kan? Jika iya, maafkan aku, kembalikan perusahaanku. Lalu Mei melepaskan tiang listrik untuk berlutut dan merangkak ke kaki Udin. Namun Udin segera menuntun tangan Ichi untuk menjauh. Ayo kembali. Mei sudah gila. Sepertinya kuah bakso yang banyak micinnya sudah meresap hingga ke otaknya. Tak lama kemudian, seorang pria berseragam supir datang dan menghampiri Mei yang sedang merangkak. Pak, Alfred milik Bapak baru saja diambil penagih utang. Saya tidak bisa menahannya. Mendengar itu, Mei langsung ambruk terlelungkup di trotoar sambil menangis. Udin yang tak jauh darinya segera kembali dan menghampiri Mei. Udin berjongkok, mengusap punggungnya dan berkata, semua hal punya sebab dan akibat, kamu yang menciptakan sebab, jadi kamu harus bisa menerima akibatnya. Bersabar saja. Kata Udin lalu kembali berdiri dan menghampiri Ichi, mereka segera menuju mobil Ichi yang terparkir agak jauh. Meskipun banyak orang yang melihatnya, tak seorang pun menolong Mei. Bahkan orang-orang yang berjalan di trotoar pun menghindarinya karena mereka mengira dia mabuk. Di dalam mobil, Ichi bertanya. Kang, apakah benar Pak Mei bangkrut? Kok kamu bisa tahu? Udin tertawa. Apa kau lupa? Aku kan dukun. Ichi mengerutkan kening. Jangan konyol, aku bertanya yang sebenarnya, kenapa Pak Mei begitu takut padaku? Apa yang telah kau lakukan padaku? Udin menggeleng. Entahlah, kamu kan melihatnya. Waktu aku keluar dari warung bakso, aku langsung duduk menunggumu di trotoar dan tidak melakukan apa-apa. Mei mungkin terlalu banyak berbuat salah, pada akhirnya ada seseorang yang ingin membalasnya. Jadi ini tidak ada hubungannya dengan aku atau kamu. Tidak perlu dipikirkan lagi. Ichi akhirnya mengangguk. Orang sombong seperti itu memang pantas dihukum. Aku harus mencari pengusaha lain yang benar-benar mau mendukung usahaku. Sesampainya di rumah, Mardi terlihat sedang duduk merenung di teras rumah. Jadi setelah keluar dari mobil, Ichi bertanya. Ada apa ayah? Kenapa kelihatannya sedih sekali? Cih, ibumu menyuruhmu kembali bekerja di Palapa, jawab Mardi. Tidak mau, jawab Ichi tegas. Udin bertanya pada Mardi. Apakah ayah tidak menceritakan kejadian di Villa Kusuma kepada ibumu? Mardi mendesah. Sudah. Hanya saja ibumu tidak menganggapnya serius. Ichi segera masuk ke dalam rumah lalu berkata kepada Lastri yang sedang menonton TV. Ma, nenek telah mengusir kami, dan dia ingin mengambil alih Villa Bougainville dari Kang Udin. Bahkan nenek juga memintaku untuk bercerai dari Kang Udin. Apa alasan Emma memintaku untuk kembali ke Palapa? Lastri berdiri, mematikan TV, dan berbalik ke arah Ichi sambil memelototinya dengan marah. Alasannya karena kamu cucunya. Nenekmu juga sudah meminta maaf kepada ibu, apa itu belum cukup? Ichi bertanya. Kenapa meminta maaf kepada Emma? Yang disakiti kan bukan Emma. Tapi aku, Kang Udin, dan ayah. Cukup. Jangan dibesar-besarkan, kamu cucunya dan harus berbakti. Titik. Kata Lastri tegas. Ichi menjawab. Nenek sudah memutuskan hubungan keluarga, jadi aku bukan cucunya lagi. Saat kejadian itu, nenek yang memecatku dan tidak bisa bekerja lagi di Palapa. Lastri melotot. Ku bilang nenek sudah meminta maaf kepadaku.
Apakah dia harus datang ke sini dan bersujud di kakimu? Begitukah maumu? Ichi terlalu malas untuk berdebat lagi. Lalu Ichi duduk di kursi sambil merenung. Dalam benaknya, jika Libo sudah selesai mendekorasi Villa Bougainville, Ichi ingin meminta Udin membawanya segera pindah agar bisa menjauh dari ibunya. Melihatnya terdiam, Lastri masuk ke kamar mengambil kalung serta gelang emas, lalu meletakkannya di hadapan Ichi. Ini dari nenekmu diberikan kepada ibu, bukti bahwa nenek benar-benar menyadari kesalahannya. Oh, jadi nenek menyuapmu dengan perhiasan ini hingga berani memaksaku. Aku ini bukan anak kecil lagi yang seenaknya bisa diatur. Oke. Ucap Ichi sambil berlari ke kamarnya dan langsung menjatuhkan diri tengkurap di tempat tidur sambil menangis. Melihat Ichi berlari ke kamar sambil terisak-isak, Udin menghampiri Ichi dan mengusap punggungnya. Sementara Lastri menoleh ke Mardi, dan berteriak. Mardi, lihatlah anakmu yang mulai kurang ajar, sejak kapan dia berani bersikap kasar pada ibunya. Bukannya berpikir. Mardi menjawab dari teras. Kau tidak tahu masalahnya, jadi memang tidak layak memaksa Ichi. Kaulah yang seharusnya berpikir. Di dalam kamar, Udin berbicara perlahan kepada Ichi. Ibu tidak tahu masalahnya, jadi wajar saja ia berkata begitu. Apa yang harus kulakukan, Kang? Tanya Ichi. Semua keputusan ada di tanganmu. Apapun keputusanmu, aku pasti akan mendukung, kata Udin. Aku tidak sudi kembali ke Palapa, kata Ichi. Bagus, jika begitu lanjutkan rencanamu untuk memulai usaha sendiri. Asal kamu bahagia, ibu akan baik-baik saja. Kamu harus percaya diri, kata Udin tersenyum. Lalu Udin pamit karena harus menanak nasi. Dan harus memindahkan semua lauk yang sudah dibelinya ke piring. Udin berencana mengumpulkan semua orang kaya yang bisa mendukung Ichi. Ia ingin menitipkan Ichi untuk dibantu oleh semua orang secara diam-diam. Ishak, Salman, Qin Gang, Warni, dan Kang Bahar. Semua akan diberitahu dan harus terlibat. Tak lama kemudian, telepon Udin berdering karena ada panggilan dari Warni. Warni bertanya, Guru, saya Warni. Apakah aku tidak mengganggumu? Tidak. Ada apa? Tanya Udin. Warni menjelaskan. Kakekku, Soni Nataprawira. Beliau sudah lama sakit. Bisakah Pak Udin melihat dan mengobatinya? Penyakitnya semakin parah. Namun tidak mau dibawa ke rumah sakit. Udin agak ragu, karena ia belum pernah bertemu Soni Nataprawira. Jadi ia tidak merasa berkewajiban untuk membantunya. Karena Udin sedang membutuhkan dukungan dari keluarga Nataprawira untuk membantu Ichi. Akhirnya Udin setuju. Bagaimana guru? Anda tidak perlu khawatir soal biaya, kata Warni lagi. Udin tertawa. Jangan bicara soal biaya, jemput saja saya di rumah setelah maghrib, lalu Udin menutup teleponnya. Udin kembali ke kamar dan langsung berbicara kepada Ichi yang sudah berhenti menangis. Nyai, aku tidak akan makan di rumah malam ini, karena ada yang meminta bantuanku. Ichi mengangguk sambil tersenyum. Oke. Tapi jangan menipu ya Kang. Tidak, kata Udin sambil tersenyum lalu menghapus sisa air mata di pipi Ichi dengan ibu jarinya. Saat hari mulai gelap, Warni datang menjemput Udin. Melihatnya Udin bergegas keluar rumah. Sambil membungkuk, Warni berkata, Maaf, aku terlambat guru. Tidak apa-apa, kata Udin sambil tersenyum. Lalu Udin menunjuk ke leher Warni. Itu kalung ibumu yang hilangkan. Warni mengangguk. Benar guru. Kalung ini satu-satunya peninggalan almarhumah ibu untuk saya dan bertuliskan nama saya. Meskipun tak berharga, kalung ini adalah harta saya satu-satunya yang tidak boleh saya lepaskan. Jika bukan karena jasa Anda untuk menemukannya, tentu saja saya masih sedih sekarang. Udin mengangguk. Itu bukan karena saya. Tapi memang sudah takdirmu. Meskipun saya tidak melakukan apa-apa, kalung ini akan tetap kembali kepada Anda. Anda memang guru yang patut dihormati. Tidak sombong dengan kemampuan, kata Warni memuji. Jangan banyak bicara, ayo pergi, kata Udin sambil berjalan menuju mobil Rolls-Royce milik Warni yang terparkir di pinggir jalan. Warni berlari lebih dulu dan membukakan pintu kiri mobil untuk Udin. Silakan masuk guru. Rumah keluarga Nataprawira adalah sebuah bangunan besar yang terletak di pusat kota tetapi memiliki lahan yang luas. Bangunannya berarsitektur Belanda, terdiri dari beberapa bangunan yang semuanya dicat putih. Kemegahannya tampak seperti istana. Hal ini wajar, karena keluarga Nataprawira memang yang terkaya di Bandung. Udin mengikuti Warni menuju gedung pusat terbesar. Ia menaiki beberapa anak tangga yang akhirnya mengarah ke ruang tamu yang sangat luas.
Kemudian ke ruang tengah yang lebih luas lagi. Melihat Warni datang, seorang pemuda berjas rapi dan bersepatu kulit menghampirinya. Dan bertanya kepada Warni sambil menunjuk Udin. "Kak, siapa ini?" "Pak Udin, beliau ingin melihat keadaan kakek," kata Warni lalu memperkenalkan pemuda itu kepada Udin. "Pak Udin, ini adik sepupu saya, namanya Henry." Udin mengangguk kepada Henry. Namun Henry justru mengapa sinis tubuh Udin dari atas ke bawah. Kemudian ia berbicara lagi kepada Warni. "Tidak salah kakak membawa Pak Udin ke sini dan memintanya untuk melihat kakek." Udin mengabaikan Henry, dan mengangguk kepada seorang pria tua Pakistan dan seorang gadis Pakistan cantik yang sedang duduk di kursi tak jauh dari sana. Udin sepertinya pernah bertemu dan mengenal pria tua itu, tetapi ia lupa kapan dan berjumpa di mana. Sony Nataprawira sebenarnya sudah lama sakit parah. Ia hanya bisa terbaring di tempat tidur. Bisa dibilang ia sudah sekarat meskipun tidak koma. Hanya saja, Sony tidak percaya kepada dokter seumur hidupnya, sehingga ia menolak dibawa ke rumah sakit. Semua cucunya telah berusaha sekuat tenaga mencari ahli pengobatan alternatif untuk datang ke rumahnya, tetapi belum ada hasil yang memuaskan. Kakek dan cucunya yang ada di sana juga merupakan tabib yang sengaja didatangkan Henry dari Jakarta. Warni menjelaskan. "Henry, Pak Udin juga ahli mengobati. Beliau pernah menyelamatkanku dari guna-guna. Alhamdulillah, semuanya bisa kembali normal seperti sedia kala. Aku sehat dan usahaku lancar kembali. Tapi Kak, aku butuh dokter atau tabib, bukan dukun," kata Henry. Udin merasa tidak nyaman mendengar setiap kata yang diucapkan Henry. Namun Warni membelanya. "Henry, kau tidak berhak menghakimi kemampuan orang lain." Henry menjawab. "Benar. Tapi kakek butuh ahli yang berpengalaman mengobati, bukan pemuda yang berpura-pura menjadi dukun." Lalu Henry menunjuk kedua tamunya. "Ini Pak Tiandi dan cucunya, Sofia. Tabib paling terkenal di Jakarta. Jadi kakak tidak perlu repot-repot membawa Pak Udin ke sini." Udin terkejut mendengar nama Tiandi. Karena Tiandi memang sudah terkenal sejak lama. Pantas saja Udin merasa familiar, karena memang pernah melihatnya dan bahkan sekarang ia ingat, sebab dulu keluarga Subrata juga pernah mengundangnya untuk mengobati anggota keluarga yang sedang sakit. Namun saat itu Udin masih kecil, ia tidak menyangka kini setelah 18 tahun, ia akan bertemu lagi dengan Tiandi sambil membawa cucunya yang cantik. Bersambung.